Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi kita di podcast Cakap-Cakap Pakai Data. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat ahli lah ya di bidangnya. Kalau teman-teman pernah mendengar tentang angka kemiskinan ya Pak, terus angka tingkat pengangguran, indeks desa dan sebagainya, itu Bapak inilah yang berperan di baliknya untuk menghasilkan data tersebut. Kita sambut Bapak Dadan Supriyadi, SSTMSI, ahli statistisi ahli media BPS Provinsi Sumatera Utara ya Pak, yang saat ini membidangi sebagai ketua tim statistik sosial ya Pak di BPS Provinsi Sumatera Utara. Selamat datang Bapak di BPS Kota Tanjung Balai. Gimana perjalanannya kemarin Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar ya. Sekarang lebih enak saya pikir di Tanjung Balai ya. Walaupun naik kereta ekonomi ya, sekarang sudah jauh lebih nyaman. Ekonomi, Pak. Okay. Kurang lebih 4 jam ya, 4 jam perjalanan, keretanya cukup nyaman gitu ya. Walaupun lututnya sedikit beradu gitu. Nah, itu bagian dari cerita kita di Tanjung Balai saya pikir. Tapi sejauh ini cukup nyaman ya menurut saya. Kalau tadi malam gimana Pak? Perasaan yang menginap di Tanjung Balai? Oh sebelumnya Pak sudah berapa kali Pak berkunjung ke Tanjung Balai ya? Kurang lebih ini yang ketiga seingat saya. Ini yang ketiga ya. Ketiga ya. Saya lihat sudah banyak perubahan lah ya. Perubahan ya, kota Tanjung Balai ya memang dari dulu sudah ramai ya. Ramai. Dan tadi pagi saya sempatkan jalan-jalan dari hotel setelah mandi ya. Saya pagi sempatkan jalan-jalan keliling sekaligus cari ATM tadi ya. Jalan kaki atau naik kamu? Oh jalan kaki. Wah, ternyata memang di sini saya lihat mungkin ini mempengaruhi juga pola konsumsi ya, pola konsumsi masyarakat Tanjung Balai saya lihat, karena di mana-mana pagi itu banyak jual sarapan. Nah ini salah satunya menunjukkan ya, kalau kita orang statistik itu bisa jadi sebuah fenomena itu, bahwa itu dari aspek tingkat konsumsinya ini cenderung agak tinggi saya lihat seperti itu. Oke Pak, kita mumpung tadi sudah disinggung ya Pak tentang bagaimana orang statistik melihat fenomena yang ada, walaupun kita pergi kemanapun ya Pak. Kita masuk ke tentang Sakernas Pak. Sakernas. Saat ini kan sedang berlangsung ya Pak pendataan survei Angkatan Kerja Nasional di bulan Agustus ya Pak. Nah untuk Sakernas sendiri mungkin ya ada beberapa teman kita yang menonton podcast ini terpilih sebagai sampel Pak. Jadi di sini pengen nanya langsung mumpung ada ahlinya ya kan Pak. Gimana sih sebenarnya pentingnya data ketenagakerjaan itu dan kenapa sih Pak kita harus melakukan survei Angkatan Kerja Nasional ini Pak? Ya, jadi tadi Mutia sudah sampaikan ya bahwa Sakernas itu adalah survei Angkatan Kerja Nasional. Itu merupakan salah satu sumber data utama ya bagi BPS dalam menghasilkan indikator strategis, salah satunya ketenagakerjaan. Ya, jadi dari Sakernas itu banyak dihasilkan teman-teman ya informasi indikator-indikator yang sangat-sangat penting untuk mengukur bagaimana kinerja pemerintah terkait ketenagakerjaan. Misalnya yang pertama yang sangat populer itu apa? Pertama adalah tingkat pengangguran terbuka atau yang kita sebut sehari-hari tingkat pengangguran gitu ya. Nah, kemudian ada namanya yang juga tidak kalah penting itu TPAK. TPAK itu apa? Tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, kemudian ada juga indikator lainnya bagaimana distribusi penduduk bekerja menurut lapangan usaha, menurut status dan sebagainya. Jadi itu indikator-indikator utama yang dihasilkan di Sakernas. Nah, sebenarnya indikator-indikator turunannya lebih banyak lagi. Misalnya bagaimana pekerja formal informal ya. Kemudian pekerja white collar, mungkin istilahnya kerah putih dan sebagainya, itu juga dihasilkan dari Sakernas. Jadi dari Sakernas itu banyak dihasilkan indikator untuk mengukur terkait dengan aspek ketenagakerjaan. Dan disitulah sebenarnya pentingnya gitu. Bagaimana pemerintah melihat serapan tenaga kerja seperti apa. Ya, bagaimana pemerintah mempersiapkan angkatan kerja yang siap pakai dengan dibekali dengan pendidikan yang memadai, pendidikan yang sesuai, pelatihan yang sesuai. Nah, itu diukur melalui Sakernas ini. Jadi intinya kalau ada teman-teman di sini yang menjadi responden, pertama kami ucapkan terima kasih ya, menjadi ini sebuah kontribusi yang besar bagi teman-teman sahabat data semua untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dengan memberikan informasi yang baik, yang
sebenarnya gitu, sehingga pemerintah bisa tepat gitu. Kalau misalnya pemerintah Kota Tanjung Balai ingin melihat sejauh mana serapan tenaga kerjanya, kemudian sektor mana yang perlu diperkuat, lapangan usahanya, kemudian status pekerjaannya di mana menjadi mayoritas, sehingga program-program tenaga kerjaan itu akan sesuai dengan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat di Tanjung Balai. Begitu kurang lebih secara umum seperti itu. Oke, Pak. Tadi saya sempat mendengar tentang tingkat pengangguran terbuka ya, Pak. Mm-hmm. Di sini saya sedikit tertarik dengan angka ini, Pak. Kalau di Kota Tanjung Balai sendiri ya, Pak, angka TPT kita di tahun 2023 itu sebesar 4,47 ya, Pak. 4,47. Menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022. Oke. Nah, yang pengen saya tanyakan di sini sebenarnya implikasi dari angka ini tuh apa gitu, Pak? Angka ini tuh menggambarkan apa dan apa sebenarnya dampak angka tersebut kepada baik masyarakat maupun baik pemerintah daerah, Pak? Oke, ini pertanyaannya agak berat nih teman-teman ya, tanya Mutia ini. Mungkin kan ada yang penasaran, Pak, mungkin ada mahasiswa juga Iya, yang betul. mendengar gitu kan, Pak. Sebenarnya banyak teman-teman ya implikasi ketika kita melihat sebuah data. Misalnya data terkait pengangguran tadi ya. Tadi Mutia sudah menyampaikan bahwa di Tanjung Balai terjadi penurunan ya tingkat ke pengangguran terbuka. Kalau dipublikasi namanya TPT ya, istilahnya tingkat pengangguran terbuka. Nah, itu menunjukkan sebenarnya bagaimana serapan penduduk usia kerja dalam pasar kerja tadi gitu. Ini sudah ada penurunan ya, Jadi sebuah sinyal positif bagi pemerintah atau perekonomian di Tanjung Balai. Ini sebuah sinyal positif. Tapi tentu jangan berhenti sampai di situ, Mutia. Kita melihatnya harus kita kupas lebih dalam lagi sebenarnya. Nah, ekonomi yang baik itu sebenarnya salah satunya ditandai pertama, selain tingkat penganggurannya yang turun, kita harus lihat lagi, harus bedah lagi. Nah, status pekerjaannya yang meningkat di jenis mana gitu. Nah, salah satunya kalau perekonomian baik itu ditandai dengan yang status buruhnya meningkat, atau pekerja formalnya meningkat, atau bekerja yang berusaha dibantu buruh tetapnya meningkat. Jangan sampai sebenarnya ini kurang sehat juga gitu kan, walaupun penganggurannya turun, tetapi lebih banyak diserap di sektor misalnya pekerja tidak dibayar, atau pekerja keluarga, atau pekerja informal. Itu juga sebuah catatan sebenarnya dalam perencanaan sektor ketenagakerjaan ini. Karena sebenarnya efeknya banyak ya. Mungkin lebih menarik kalau kita bahas bagaimana ketenagakerjaan dengan kemiskinan misalnya. Nah, ini kemiskinan kan termasuk juga isu yang menarik sebenarnya di Tanjung Balai. Jadi kalau kita lihat sebenarnya data menunjukkan, misalnya tadi sudah sampaikan Mutia, penganggurannya menurun ya. Terus kemiskinannya juga menurun ya. Tapi tidak terlalu signifikan. Walaupun tidak terlalu signifikan. Nah, itu makanya harus dibedah gitu kan. Karena kan kemiskinan erat kaitannya dengan bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu untuk memenuhi itu sumbernya ada dua gitu kan, dari pendapatan ataupun dari transfer, baik transfer pemerintah salah satunya yang paling utama. Nah, kalau kita lihat pendapatan tadi kaitannya dengan ketenagakerjaan tadi, itu bisa dilihat sebenarnya. Jadi kita harus melihat bahwa pengangguran yang menurun bisa jadi itu sinyal positif bagi pengentasan kemiskinan. Tetapi harus saya sampaikan juga tadi, harus dibedah lagi gitu. Apakah pengangguran yang menurun itu sebenarnya shiftingnya ke orang bekerja di jenis mana gitu. Jangan sampai hanya banyak terserap di pekerja keluarga saja gitu kan. Karena secara peningkatan pendapatan itu kurang signifikan. Nah, makanya kita harus lebih hati-hati bagaimana kita mengulas hubungan misalnya antara pengangguran dengan pengentasan penurunan kemiskinan. Itu harus lebih hati-hati. Jadi hubungannya tidak selalu searah. Terima kasih untuk jawabannya ya, Pak. Sekarang saya jadi penasaran lagi nih, Pak. Kalau untuk perhitungannya sendiri, Pak, kan kita ini tahunya kan cuma di level kabupaten itu hanya sampai ke pengumpulan data ya, Pak. Untuk perhitungannya sendiri, Pak, sampai keluar data-data ketenagakerjaan itu seperti apa sih, Pak, secara sederhananya? Jadi gini ya, saya jelaskan ya teman-teman, bagaimana sebenarnya indikator, misalnya pertama tadi tingkat pengangguran ya, tingkat pengangguran. Jadi saya gambarkan dulu dalam sebuah struktur ketenagakerjaan gitu ya.
Jadi penduduk ya secara umum itu dibagi menjadi dua ya, dalam pekerjaan ada penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, itulah yang kita sebut penduduk usia kerja. Ada penduduk yang di bawah 15 tahun. Nah, penduduk usia kerja tadi ada dua gitu. Nah, kita bagi dua itu, yang di dalamnya itu ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, yang angkatan kerja itu apa? Nah, istilahnya angkatan kerja itu ada yang bekerja dan pengangguran tadi. Nah, yang sisanya yang mengurus rumah tangga, bersekolah, itulah yang kita sebut bukan angkatan kerja. Nah, pengangguran tadi yang merupakan bagian dari angkatan kerja itu, kalau kita lihat proporsinya, pengangguran dibagi angkatan kerja ya dikali 100% lah. Itulah yang kita sebut dengan tingkat pengangguran terbuka. Nah, tadi ada di awal kita singgung TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja itu ya, lihat dari struktur tadi adalah jumlah angkatan kerja dibagi dengan penduduk usia kerja dikali 100. Itulah TPAK ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya sederhana sebenarnya kalau penghitungannya kan, karena prosesnya itu kan dari pengumpulan data ya, dari petugas-petugas BPS kita kumpulkan informasi dari masyarakat gitu kan ya, untuk memotret kondisi yang sebenarnya, di mana petugas-petugas itu dibekali dengan instrumen, dengan kuesioner, bahkan kalau sekarang pendataannya dengan menggunakan gadget ya, istilahnya KEPI gitu kan, dengan menggunakan gadget gitu. Petugas melakukan wawancara kepada responden kita, responden terpilih ya, kemudian diolah, divalidasi dan sebagainya. Proses terakhir adalah analisis ya, itu dalam penghitungan indikator, sehingga diperolehlah indikator yang kita sebut dengan tingkat pengangguran terbuka, TPAK, dan indikator-indikator lainnya. Kurang lebih seperti itu. Ternyata prosesnya itu tidak sesederhana yang dibayangkan ya Pak, panjang dan cukup berliku gitu kan Pak. Tapi yang saya tekankan kepada masyarakat tadi sebenarnya fungsi utama dari masyarakat tadi memberikan informasi yang sebaik-baiknya, informasi yang sejelas-jelasnya sesuai dengan kondisi realnya seperti apa. Gitu. Oke Pak, kalau tadi masyarakat kan dihimbau ya Pak supaya bisa memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya supaya data yang kita hasilkan juga sesuai dengan keadaan di lapangannya Pak. Nah, kalau untuk pemerintah daerah sendiri Pak, apa sih sebenarnya upaya yang bisa pemerintah daerah lakukan untuk membantu kita menghasilkan data ketenagakerjaan yang baik untuk kedepannya gitu Pak? Ya, sebenarnya pertama ya, sebenarnya yang punya masyarakat itu tentunya adalah pemerintah daerah gitu ya. Nah, pemerintah daerah. Jadi pertama terkait dengan pendataan, tentu selama ini sudah banyak ya kontribusi yang luar biasa, misalnya dari pemerintah kota Tanjung Balai ya dalam support BPS. Intinya bahwa BPS merupakan lembaga vertikal ya, lembaga vertikal. Salah satu ciri atau marwah BPS itu yang harus kita pegang sebagai apa BPS adalah independensi tadi. Secara proses BPS tidak bisa diintervensi oleh pihak apapun dalam menghasilkan sebuah indikator. Tetapi dalam prosesnya, walaupun kita lembaga vertikal, independen, tetapi dalam proses pelaksanaan itu perlu dukungan dari pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan perstatistikan ya. Bagaimana pemerintah daerah bisa menyampaikan, sosialisasi kepada masyarakat, apapun setiap upaya perencanaan itu memerlukan data informasi statistik yang akurat gitu. Nah, itu tentu diperoleh dari tahapan-tahapan, yang salah satu tahapan pentingnya itu bahwa data diperoleh dari masyarakat. Nah, sehingga masyarakat harus dihimbau, sebenarnya harus dihimbau untuk memberikan, untuk mau menerima petugas BPS dalam pendataan apapun, saya pikir, karena banyak sekali kan ya kan pendataan di BPS itu. Jadi masyarakat mau menerima itu kan, dan berikanlah jawaban yang sebenar-benarnya. Dan yang terpenting juga sebenarnya ya bahwa data yang dihasilkan itu harus digunakan oleh pemerintah daerah gitu. Itu yang terpenting, sehingga keberadaan BPS dalam menghasilkan indikator itu lebih berdampak. Dan saya juga ingatkan juga kepada teman-teman semua ini ya di BPS Kota Tanjung Balai dan juga teman-teman BPS pada umumnya, bahwa keberadaan kita itu ya harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya pemerintah daerah ya, dengan menghasilkan
data yang berkualitas dan mampu memberikan pencerahan kepada para pengguna data termasuk pemerintah daerah sehingga mereka memahami ya, apa makna di balik data yang kita hasilkan dan pada akhirnya mampu menggunakan data itu sebagai arah untuk menentukan guidance atau arah dalam setiap kebijakannya. Kurang lebih seperti itu. Oke Pak, sangat menarik ya Pak diskusi Iya. kita pada kali ini. Semoga teman-teman yang melihat podcast ini juga bisa semakin memahami gitu ya Pak pentingnya utamanya data ketenagakerjaan sehingga ketika nanti mungkin ada petugas BPS datang ke rumah teman-teman yang melihat podcast ini bisa diterima dengan baik mengingat pentingnya data yang dihasilkan oleh BPS tadi ya Pak. Mungkin sampai di sini saja Pak perbincangan kita. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan Pak? Pesan-pesan atau gimana gitu Pak untuk semua yang melihat podcast ini Pak? Oke, makasih ya. Ya sekali lagi ya. Pertama kepada seluruh masyarakat tadi sudah sampaikan ya, tak henti-hentinya kami ucapkan terima kasih ya atas kontribusi Bapak Ibu teman-teman sekalian dalam menerima kunjungan petugas kami ya, kami di BPS. Berikanlah data informasi yang sebenarnya, sesungguhnya bahwa data informasi yang Bapak Ibu sampaikan itu menjadi sebuah input yang luar biasa sehingga nanti mampu kami hasilkan indikator-indikator yang akan kita gunakan ya oleh pemerintah di pusat maupun daerah sehingga setiap kebijakan berpijak dari data statistik yang berkualitas sehingga pada akhirnya upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat tercapai dengan didasari oleh data berkualitas. Satu lagi juga nih kepada teman-teman saya seluruh pegawai BPS dimanapun Anda berada, tetap semangat ya, berikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara ini dengan menghasilkan data yang berkualitas. Terima kasih. Tetap semangat ya Pak. Terima semangat. kasih Pak atas kesempatannya sudah menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan saya. Kapan-kapan kalau main ke Tanjung Balai lagi bolehlah kita sharing lagi ilmu-ilmunya ya Pak. Mungkin nanti settingnya di pinggir sungai juga boleh juga Di pinggir laut boleh ya Pak. Di laut boleh. Tapi pakai payung ya Pak biar nggak panas. Di jembatan panjang gitu ya. Nanti kita pikirkan ya Pak. Oke. Oke, mungkin teman-teman sampai di sini saja podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.